Dimulai aja, Ingat, Pak. Oke. Iya, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Malam, Bu. Pagi, Bu. Semangat pagi, Bu. Pagi, Bu. Saya dengan Kintan. Hari ini saya ingin mengajar untuk pertemuan kedua setelah kemarin meneruskan materi dari Ibu Meti. Saya dibantu dengan Ibu Galuh sebagai operatornya. Untuk hari ini, sebelum mulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu sebelumnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita mulai saja untuk materi dari bilangan pecahan ya. Ya, Bu. Bu Galuh, maaf. Bentar, Bu. Ini nggak bisa pindah. Lalu stop share screen-nya dulu, baru nanti buka itu share screen lagi. Ya, anak-anak, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi bilangan pecahan. Sebelumnya pada masih ingat tidak untuk materi saat SD mengenai bilangan? Bu. Itu. Saat ini kita ulangin lagi ya untuk bilangan pecahannya. Next, Bu Galuh. Materi bilangan pecahan. Untuk di malam ini kita akan membahas untuk 3 materi, 3 subbab terkait materi bilangan pecahan. Yang pertama itu membandingkan pecahan. Untuk yang kedua itu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dalam materi bilangan pecahan. Dan yang ketiga itu pengurangan dan pembagian bilangan pecahan. Next, Bu Galuh. Ya, sebelum masuk ke materi, kita sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu untuk bentuk dalam materi pecahan itu ada 4. Yang pertama itu ada pecahan sejati, yang kedua ada pecahan tidak sejati, yang ketiga ada pecahan campuran, dan yang keempat adalah pecahan desimal. Di sini siapa yang sudah mengetahui dari keempat bentuk dalam pecahan itu? Sudah ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya, sebelumnya saya artikan terlebih dahulu terkait bentuk dalam pecahan itu. Untuk yang pecahan sejati, itu dia pembilangnya. Apakah sudah mengetahui untuk pembilang dan penyebut atau membedakan antara keduanya? Tahu, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Baik, untuk yang belum, saya ulangi kembali untuk bentuk penulisan sebelum kita masuk ke bentuk dalam pecahan. Untuk penulisan bentuk dari materi bilangan pecahan atau bilangan pecahannya itu ada 2 angka. Di sini saya misalkan sebagai huruf P dan huruf Q.
Untuk huruf P di sini bisa dibilang untuk menjadi pembilangnya, dan untuk Q sendiri itu adalah penyebut. Dan untuk P dan Q di sini adalah bilangan bulat, dan Q itu tidak sama dengan 0. Kemudian di sini terkait arti dari bentuk dalam pecahan, pecahan sejati itu ada yang mengetahuinya atau tidak? Tidak, Bu. Belum ya. Di sini untuk pecahan sejati, untuk pembilangnya itu kurang dari penyebut. Pembilang itu bagian atas atau yang disimbolkan dengan huruf P, itu kurang dari penyebutnya. Dimisalkan adalah bilangan atau pecahan 2/5. Untuk pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya itu disebut dengan pecahan sejati. Sedangkan untuk pecahan yang tidak sejati itu sebaliknya, yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya adalah 7/4. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup paham, Bu. Belum ya? Ya, bagaimana anak-anak? Lanjut, Bu. Ya, untuk selanjutnya itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran di sini bedanya adalah untuk pecahan biasa dia hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Namun untuk yang pecahan campuran dia ada bilangan bulatnya. Contohnya adalah 1/3/5. Kemudian untuk pecahan desimal adalah untuk pecahan yang menggunakan tanda koma di pertengahan angkanya, misalkan 0,5 atau 2,5 dan seterusnya. Sampai dengan bentuk dalam pecahan ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Iya, Bu. bagaimana Lanjut, anak-anak? Bu. Lanjut ya. Bu. Ya. Bu Galuh bisa dilanjut. Untuk materi pertama, kita masuk ke materi membandingkan suatu pecahan. Untuk membandingkan sebelumnya, untuk di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Ibu Meti. Untuk membandingkan itu ada 3 simbol, seperti kurang dari, lebih dari, dan sama dengan ya. Ada yang masih ingat? Masih. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk membandingkan pecahan di sini, apabila penyebut kedua pecahannya sudah sama, jadi di sini untuk membandingkan dua pecahan itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menyamakan si penyebutnya, dan yang kedua adalah mengkalikan kedua pecahannya. Seperti yang ada di contoh. Next, Bu Galuh. Ya, untuk contoh di sini, di situ ada 2 pecahan, 2/5 titik 3/10. Untuk cara yang pertama adalah kita menyamakan sebuah penyebut. Tadi ingat ya, untuk penyebut itu yang bagian mana? Indah Ayu? Untuk penyebut di bagian mana? Bawah ya, Bu. Ya, untuk penyebut di bagian bawah ya. Untuk di sini dalam mencari sebuah penyebut, itu kita harus mengetahui terdahulu untuk KPK. KPK dari mana? Dari si kedua penyebut ini. Jadi KPK dari angka 5 dan 10 ialah 10. Maka nilai penyebut barunya adalah 10. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Maaf Bu, boleh tanya Bu, kenapa kalau KPK kan ini ya Bu ya, yang
kecil, Bu. Tapi kenapa yang dipilih kok yang angka yang besar ya, Bu ya? Untuk KPK di sini faktor yang kecil, dia faktor yang diambilnya itu angka yang besar, namun yang tidak sama atau seluruh angka, berbeda dengan yang FPB. Oh, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bisa dilanjut ya. Lanjut, Bu. Untuk dari contoh yang pertama tadi kita lanjutkan 2/5 titik-titik 3/10. Jadi tadi sudah kita temukan untuk penyebut barunya yaitu angka 10. Jadi di sini caranya itu adalah 10 dalam pecahan pertama, 10 dibagi dengan penyebut pecahan yang pertama. Itu adalah 5. 10 dibagi 5 itu adalah 2 ya. 2, lalu 2 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 2, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang kedua, pecahan yang kedua itu ada penyebutnya 10. 10 dibagi dengan penyebut yang soal, itu 10 dibagi 10 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu dari soal pertama kita bisa dapatkan yaitu 4/10 titik-titik 3/10. 4/10 adalah lebih besar dari 3/10. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan untuk cara yang kedua dengan mengkalikan silang kedua pecahan. Untuk mengalikan silang kedua pecahan, di sini kita lihat dengan pecahan pertama itu pembilangnya adalah 2, dikalikan dengan penyebut pecahan kedua, yaitu adalah 6. Jadi 2 dikali 6 adalah 12, itu menjadi angka pertama. Kemudian 3 pembilang yang kedua itu dikalikan dengan 3 penyebut yang pertama, itu adalah hasilnya 9. Kenapa dia 12 diletakkan di paling depan? Karena angka 2 itu ada di bagian depan, jadi kita dahulukan terdahulu untuk yang pembilangnya. 12 titik-titik 9, 12 lebih dari 9. Jadi kita dapatkan 2/3 lebih besar dari 3/6. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah pada paham atau belum? Udah, Bu. Kita bisa lanjutkan ya. Di sini ada contoh soal. Contoh soal di sini yaitu 7/9 dengan 12/9. Kita bisa pilih menggunakan cara yang mana saja. Di sini dari contoh soalnya kita gunakan untuk yang mengalihkan kedua pecahan. Atau bisa juga di sini dikarenakan penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu mengkalikannya juga bisa ya. Jadi apabila di sini sudah dilihat penyebutnya sama, kita tinggal lihat di pembilangnya. Antara 7 dan 12 itu lebih besar yang mana? 12. 12. Jadi di sini nantinya 7 lebih kecil dari 12 atau 7/9 lebih kecil dari 12/9. Untuk contoh keduanya, di sini ada pecahan 7/3 titik-titik 2/5. Untuk kedua contoh tersebut, dikarenakan penyebutnya belum sama, itu bisa kita samakan atau kita kalikan silang. Untuk di sini bisa kita gunakan untuk mengalihkan silangnya, itu adalah 7 sebagai pembilang pertama, pembilang yang ada di pecahan pertama, dikali dengan penyebut yang ada di pecahan kedua. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ya. Jadi di sini 7 dikali 5 itu seharusnya 35, dan 2 dikali 3 itu seharusnya 6. Jadi 35 itu lebih besar daripada 6. Sampai sini untuk materi membandingkan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham atau belum?
Rosa, Paham, ada Bu. Rosa? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. kita lanjutkan untuk bab kedua. Baik, Bu. Untuk subbab kedua itu masuk ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan di sini memiliki langkah atau syarat terdahulu sebelum melakukan penjumlahan dan pengurangan tersebut. Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, setelah menyamakan penyebutnya, itu bisa mencari pembilang seperti yang tadi sudah dijelaskan saat subbab membandingkan suatu bilangan saat dengan cara menyamakan penyebutnya. Di sini kita masuk langsung ke contoh soal saja ya. Untuk contoh soal di sini ada angka atau ada pecahan itu 1/2 ditambah 2/3. 1/2 ditambah 2/3 di sini itu kita bisa samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari angka 2 dan angka 3. Angka 2 dan angka 3 di sini itu adalah penyebut soalnya ya. Jadi nanti kita dapat KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kemudian penyebut barunya adalah 6. Kita masukkan ke dalam soal, jadi di situ dijelaskan untuk penyebut sudah didapatkan 6, kemudian 6 bisa dibagi dengan 2 adalah 3, 3 dikalikan ke 1. Itu di situ ada untuk caranya ya, ada pembagian, kemudian dikalikan dengan si pembilangnya. 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian untuk pecahan kedua, 6 dibagi dengan 3, kemudian dikali dengan 2. 6 dibagi 3 adalah 2, kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian kita langsung tambahkan saja kedua bilangan tersebut dikarenakan kita sudah melalui langkah sebelumnya, yaitu menyamakan pecahan, menyamakan penyebut. 3/6 ditambah 4/6 adalah 7/6. Jadi di sini dalam operasi hitung suatu bilangan pecahan, dalam penjumlahan maupun pengurangan, yang dijumlahkan dan dikurangkan hanya pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tetap, namun harus disamakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Sampai sini ada yang belum dapat dipahami? Paham, Bu. Masih ada yang bingung? Bisa dilanjut ya. Paham, Bu. Ya, Bu. Ibu Galuh. Baik, selanjutnya adalah perkalian. Tadi untuk bilangan pecahan, dalam operasi hitung pengurangan dan penjumlahan itu sama caranya, yaitu menyamakan penyebutnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan terkait operasi hitung dalam perkalian. Untuk dalam perkalian, langkah-langkahnya hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini dicontohkan seperti A per B dikali C per D. Sama dengan pembilang dikali pembilang adalah A dikali C, penyebut dikali penyebut adalah B dikali D. Lalu nantinya hasilnya adalah AC per BD. Kita langsung masuk ke contoh soal saja untuk mudah dipahami. Untuk soal pertama yaitu 2/6 dikali 3/5. Untuk perkalian itu tadi yang sudah saya jelaskan, pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3 adalah 6, 6 dikali 5 adalah 30. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Insya Allah, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini dihasilkan menjadi 6/30.
Lalu kita bisa perkecil kedua bilangan karena sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 adalah 1, 30 dibagi 6 adalah 5. Itu hasil dari 2/6 dikali 3/5 setelah diperkecil. Kemudian kita masuk soal kedua. Untuk di soal kedua di sini ada perbedaan dikarenakan menggunakan pecahan campuran. Untuk pecahan campuran di sini dalam perkalian disarankan diubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Dikarenakan untuk mempermudah dalam pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Cara menjadikan pecahan biasanya sudah pada tahu atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Baik, saya ulangi untuk pelajaran SD. Di sini terkait pecahan campuran yang diubah ke pecahan biasa, itu caranya penyebut dikali dengan bilangan bulat. 3 dikali 1 adalah 3, lalu ditambah dengan si pembilangnya, yaitu 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Lalu pembilang baru atau pembilang setelah dijadikan pecahan biasa adalah 5, lalu penyebutnya tetap 3. Jadi hasil dari pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa menjadi 5/3. Kemudian di sini langsung masuk ke pembahasan soal. Setelah dilakukan pengubahan tersebut menjadi 5/3 dikali 1/5. Tadi pembilang dikali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1 adalah 5, 3 dikali 5 adalah 15. Hasilnya adalah 5/15. Lalu kita perkecil lagi, itu menjadi 5 dibagi 5 adalah 1, 15 dibagi 5 adalah 3. Itu cara untuk memperkecil. Jadi dalam memperkecil suatu bilangan pecahan tidak boleh dibagi dengan bilangan yang berbeda antara pembilang dan penyebutnya. Jadi keduanya itu harus sama. Maka hasil dari 5/3 dikali 1/5 adalah 1/3 setelah diperkecil. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Karena nanti di bagian akhir ada evaluasi ya untuk tugas di rumah. Nanti akan saya buatkan untuk linknya di Google Classroom. Ada yang ditanyakan? Bu Kintan, saya mau nanya. Ya. Tadi kenapa jawabannya harus diperkecil ya, Bu? Harus diperkecil ya, Bu? Udah itu aja, Bu. Karena di dalam suatu pecahan itu apabila hasilnya bisa diperkecil, kita diharuskan untuk diperkecil supaya nantinya apabila adanya nanti soal berikutnya atau dari hasil tersebut ada soal berikutnya, jadi kita tidak perlu mengkalikannya itu dengan bilangan yang besar atau angka yang besar. Paham atau tidak, Indah Ayu? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah pembagian. Di sini materi dari subbab pembagian itu sama seperti perkalian, namun berbedanya itu hanya di sini operasi hitung pembagian pada 2 atau lebih pecahan diselesaikan dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Itu dalam pecahan yang kedua. Kemudian ubah tanda pembagi menjadi perkalian. Di sini sudah ada untuk rumusnya ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B itu sebagai pecahan pertama dikali dengan D per C. D per C di sini adalah untuk yang pecahan kedua C per D tersebut itu dibalik. Jadi pembilang sebagai penyebut, penyebut sebagai pembilang. Lalu jangan lupa untuk tanda pembagian diubah menjadi perkalian. Dari hasil tersebut kita dapat rumuskan A dikali D, kemudian B dikali C. Jadi hasilnya adalah AD per BC. Untuk mempermudah, kita langsung masuk ke soal saja. Di sini ada soal cerita. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibentuk plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah di sini ibu membeli 40 kg. Kemudian untuk
operasi hitungnya adalah pembagian. Kenapa pembagian? Karena di sini ada kalimat plastik masing-masing beratnya. Jadi seluruh beratnya itu sama, yaitu 1/4. Jadi supaya rata dengan operasi pembagian di sini 40 dibagi dengan 1/4. 40 di sini kenapa 40/1? Karena 40/1 sama dengan 40. Jadi angka yang bilangan bulat yang akan dibuat atau yang akan diubah ke bentuk pecahan biasa itu menjadi per 1. Misalkan 35. 35 di sini apabila dijadikan pecahan biasa menjadi 35/1. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Baik, lanjut ya. Di sini untuk contoh soal yang tadi itu 40/1 dibagi 1/4. Kita kembali ke rumus. Untuk dirumus itu diingat bahwa pecahan yang kedua atau pembaginya yang menjadi pembagi itu nantinya dibalik pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Dan jangan lupa untuk operasi hitungnya yang tadinya dibagi menjadi dikali. Kemudian kita masuk lagi ke soal, di situ 40/1 dibagi 1/4. 40/1 sebagai pecahan pertama itu tetap tidak ada yang diubah. Kemudian yang diubah adalah yang menjadi pembaginya atau pecahan kedua. 1/4 kita balik, yang pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang, itu menjadi 4/1. Kemudian jangan lupa untuk operasi hitungnya, pembagi diubah menjadi kali. Di sini hasilnya adalah 40 dikali 4 itu adalah 160, 1 dikali 1 adalah 1. Jadi dengan operasi hitung pembagian itu sama seperti perkalian yang tadi. 40 pembilang dikali pembilang dengan penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah 160/1. Itu apabila diperkecil itu hasilnya adalah 160. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan ialah 160 kantong. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Baik. Ibu Galuh bisa next? Ya, di sini ada setelah materi ini ada 5 soal. Ini nantinya bisa dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke link yang akan saya share ke grup WhatsApp. Nanti bisa dikumpulkan melalui link Google Classroom ya. Ada yang ditanyakan sebelum pertemuan ini diakhiri? Bagaimana? Tidak, Bu. Cukup ya? Baik, apabila cukup, saya cukupkan untuk pertemuan kedua hari ini. Nanti untuk pertemuan ketiga akan diteruskan oleh Ibu Galuh. Saya akhiri untuk pertemuan ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan via WhatsApp ya. Di grup WhatsApp boleh atau di WhatsApp pribadi juga boleh. Baik, sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kintan Iya, Pak. ngajar atau tidak sehari-hari? Saya cuma privat di rumah gitu, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti biasa ya ketemu siswa ya. Oke. Nanti Galuh ada Galuh. Galuh, bahasan kamu nanti apa? Bilangan berpangkat sama FPB dan KPK, Pak. Oke. Ini nanti untuk semua ya. Walaupun RPP-nya lengkap, tapi nanti kita satu subbahasan aja ya, biar tidak panjang. Untuk berarti diawali dengan Galuh ya. Berarti Galuh hanya membahas bilangan berpangkat saja, atau FPB saja, atau KPK saja. Nah, biar nanti yang kita ingin tunjukkan sebenarnya kan bukan berfokus pada materinya, tapi pada bagaimana caranya micro teaching itu, bagaimana caranya mengajar tadi yang baik dan benar. Contoh begini,
Kintan tadi kan misalkan pada pecahan, itu persepsinya tadi saya belum mengena. Jadi persepsi boleh tentang kehidupan sehari-hari. Misalkan apa sih apa namanya kehidupan sehari-hari aplikasinya di tentang pecahan, misalkan gitu ya. Sehingga siswa bisa menyenangi hal tersebut. Andai pun tidak ada apa namanya tidak ada aplikasinya atau belum ada aplikasinya, maka bayangkanlah misalkan contoh apa ya contoh itu misalkan apa yang susah untuk aplikasi, misalkan bilangan imajiner misalkan gitu ya, kan bayangin aplikasinya di mana gitu ya di kehidupan sehari-hari, bilangan imajiner. Tapi kita bisa memposisikan bahwasanya semua hal misalkan berawal dari imajiner kan gitu. Semua hal berawal dari imajiner. Termasuk penemuan angka, penemuan segala macam itu berawal dari imajiner. Dari bayangan, termasuk adanya mobil, adanya pesawat. Itu kan pesawat misalkan awalnya imajiner, yang bisa terbang cuma burung misalkan gitu ya. Atau boleh juga dengan bernyanyi misalkan. Anak-anak kita nyanyi pecahan yuk, misalkan gitu ya. Mari belajar pecahan, misalkan gitu ya, dan seterusnya lah yang jago nyanyi. Terus itu misalkan persepsinya. Terus kan berarti ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan menutup, betul nggak tuh RPP dibagi 3? Betul kan ya? Nah, dari kegiatan awal bisa persepsi, bisa juga ditambahkan dengan motivasi, ya kan? Di kegiatan inti itu ada 3 kalau nggak salah ya, saya lupa. Eksplorasi, ya kan? Eksplorasi, terus eksplorasi misalkan apa yang dieksplorasi, misalkan menanyakan kemampuan siswa pada materi tersebut atau materi yang menjadi prasyarat. Ya, itu kan eksplorasi. Misalkan pecahan itu harus memahami tentang bilangan. Anak-anak paham nggak tentang bilangan kemarin? Boleh dengan bertanya atau boleh dengan yang lainnya. Jadi ada apa namanya eksplorasi yang dilakukan oleh peserta. Atau tolong berikan contoh bilangan-bilangan yang contoh pecahan misalkan. Oh, apel yang dibelah 2, misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Ada eksplorasi, ada kolaborasi, ya, betul nggak kolaborasi ya? Kolaborasi itu kan, jadi kalau sekarang ini pendekatan itu kan 2 ya. Kalian belajar metode pembelajaran kan ya, MPM sudah kan ya. Nah di MPM kan ada pertama adalah pendekatan, ya kan? Baru strategi, baru metode, baru sintaks. Nah, semua itu yang disebut dengan model pembelajaran. Betul begitu nggak? Ya. Iya, Pak. Berarti pertama strategi itu, misal pendekatan dari 2 yang tadi, Kintan dengan Meti, itu kan teacher center approach. Ya. Terus jadi pendekatan ada 2, teacher center approach atau student center approach. Kedua itu terkait dengan strateginya. Apakah open atau close ended, apakah discovery atau eksposisi, ya, expository discovery, atau eksperimen dan sebagainya. Itu strategi pembelajarannya. Lalu diturunkan dengan metodenya. Metodenya boleh di sekali pembelajaran, boleh beberapa metode. Misalkan expository dengan apa namanya cooperative learning dan sebagainya. Harus diingat tidak ada
metode pembelajaran yang lebih baik daripada metode pembelajaran yang lain. Ya, tidak ada. Semuanya baik dan semuanya bisa menonjol tergantung dari kebutuhan pembelajaran. Jadi harus diingat, misalkan kalau deskripsi nih biasanya orang-orang akan membandingkan antara misalkan cooperative learning dengan expository, ya, atau metode eksperimen dengan expository. Selalu expository yang menjadi korban, bahwasanya eksperimen lebih baik daripada expository, atau demonstrasi lebih baik daripada expository. Padahal tidak seperti itu. Semua tergantung kebutuhan. Karena pada dasarnya setiap guru itu pasti melakukan expository. Pasti. Jadi bukan yang baku. Memang kebiasaan guru itu, dan tidak bisa dikatakan bahwasanya expository lebih jelek daripada eksperimen misalkan gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Atau semuanya tergantung daripada kebutuhan pembelajaran, ya. Tergantung daripada kebutuhan pembelajaran. Tidak bisa dikatakan satu metode lebih baik daripada metode lain. Tapi satu metode bisa lebih baik daripada metode lain tergantung secara situasional. Secara situasional tergantung dari kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Nah, oke. Yang kedua tadi adalah, habis metode tadi adalah diturunkanlah sintaks. Sintaks itu adalah langkah-langkah atau sintaksnya, atau apa ya, prosedurnya. Nah, semua rangkaian tadi itu yang disebut dengan model pembelajaran. Disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran misalkan snowball throwing, terus yang lainnya, ya itu bagian dari salah satu contoh dari model pembelajaran yang kalian bisa membuat model pembelajaran itu. Nah, kita balik lagi ke komponen dari RPP. Tadi ada eksplorasi, ada apa tadi? Kolaborasi. Apa tadi namanya, saya lupa. Elaborasi. Nah, pada elaborasi berarti kan kalau sekarang ini kan condong kepada student center approach pendekatannya. Maka elaborasinya bisa jadi yang paling sering digunakan adalah cooperative learning. Misalkan siswa membuat kelompok, tapi tidak mesti cooperative learning, tidak mesti elaborasi itu haruslah cooperative learning, tidak. Seperti tadi, tergantung kebutuhan dan situasionalnya. Tapi tetap harus ada elaborasi yang melibatkan siswa. Entah itu siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa, atau siswa diberikan kesempatan untuk menjawab, atau siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, atau siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ya, intinya pada elaborasi adalah pemberian kesempatan siswa untuk berpikir kritis, ya, untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Jadi selama ini tidak dilakukan, maka elaborasi itu tidak dilaksanakan. Jadi elaborasi berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, ya, untuk berpikir kritis. Entah itu bentuknya adalah mengajak siswa bekerja sama dengan siswa yang lain, atau mengajak siswa untuk mengerjakan tugasnya dan menyampaikan pendapatnya, atau berdiskusi dengan yang lain, ataupun menyampaikan pendapatnya, atau berdiskusi dengan guru. Jadi komunikasi itu kan, pengajaran itu kan terkait komunikasi, ya. Ini kita sedang belajar ilmu komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi searah, ada komunikasi dua arah, ada komunikasi banyak arah, ya kan? Kalau komunikasi searah itu guru saja menyampaikan terus, walaupun ada selingan pertanyaan paham nggak, nah tapi itu tetap dikatakan komunikasi searah. Tapi kalau komunikasi dua arah, guru bertanya kepada siswa, bagaimana anak-anak bisa mengerti, coba soal yang seperti ini, bagaimana siswa menjawab.
itu komunikasi 2 arah. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu komunikasi 3 arah, banyak arah. Jadi guru memberikan kesempatan siswa untuk berkomunikasi dengan siswa yang lain. Dan guru juga memberikan kesempatan siswa untuk berkomunikasi dengan guru. Dan guru juga memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Ini yang dikatakan memberikan siswa kesempatan untuk berpikir kritis. Ya. Jadi harus diingat itu tadi di 2 tempat tadi, di Meti dengan di apa tadi? Lupa saya. Kintan itu Kan. tidak dilakukan elaborasi. Walaupun dilakukan elaborasi tapi hanya searah, 2 arah, maksimal 2 arah, tapi tidak banyak arah. Ya, itu buat teman-teman semua nanti diperhatikan ya. Terus ada kegiatan penutup, yaitu evaluasi. Setelah elaborasi ada konfirmasi. Ya, konfirmasi itu tujuannya adalah mengkonfirmasi kita apakah siswa memahami pembelajaran yang telah kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Konfirmasi itu berarti kita menanyakan, memang bisa dengan cara bertanya, atau bisa juga dengan cara memberikan soal. Coba misalkan Abdul Wahab jawab pertanyaan ini, ya, itu mengkonfirmasi. Atau coba Indah Ayu jawab pertanyaan ini, ya, itu juga mengkonfirmasi. Coba Siti Astuti jawab pertanyaan ini, itu mengkonfirmasi. Nah, itu di akhir cerita. Baru ada kegiatan penutup, yaitu evaluasi. Konfirmasi mirip dengan evaluasi, tapi ketika ada yang tidak juga bertanya, sudah jelas anak-anak, tapi kan ketika bertanya sudah jelas anak-anak itu kan kita tidak bisa memahami. Paling sudah Bu, apalagi udah jam penutupan mau habis kan itu. Padahal belum tentu selesai, belum tentu bisa. Tapi ketika kita bertanya langsung atau kita ngobrol, ya nanti guru kan punya banyak triknya ya. Misalkan ngobrol saja dengan siswa dia sudah bisa memahami. Oh ternyata siswa ini belum, atau siswa ini sudah mengerti. Nah, itu yang nanti harus dilakukan. Baru nanti kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya evaluasi tadi. Kintan sudah dengan Google Form, Google Classroom, Meti sudah dengan Google Classroom, itu evaluasinya. Atau boleh juga dengan paper test kuis dadakan, itu juga boleh. Ya, contohnya gitu. Ya itu tambahan dari saya. Sekarang Galuh satu subbab saja ya. Yang lainnya